Lah, si abang santuy banget masuk ke area rumah warga. Nah lo, si abang udah bawa alat khusus nih buat bongkar itu jendela cekiders. Dengan kekuatan supernya, si abang ini berhasil membobol jendela rumah warga lalu masuk ke dalamnya cekiders. Endingnya pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Korban yang geram dengan ulah pelaku langsung melaporkan kejadian pencurian ini kepada polisi berikut dengan rekaman CCTV-nya. Halo abang ganteng, doyan amat nih keliling ke rumah warga. Pasti punya niat yang nggak bener nih. Tuh kan, bener aja dugaan Mimin. Si abang ini sebenarnya lagi mengincar besi penutup saluran air. Meski kondisi ramai dengan lalu lalang kendaraan, tak membuat nyali si abang ciut. Satu persatu besi penutup saluran ditaruh di motornya. Usai berhasil mencopot sebanyak 3 besi penutup saluran air, maka pelaku langsung kabur cekiders. Waspada nih ketika melewati kondisi jalan yang sepi cekiders. Baru-baru ini ada kejadian aksi pembegalan yang mengincar pemotor di kawasan Sukmajaya, Depok. Korban awalnya terlihat dipepet oleh pelaku begal sambil mengacungkan senjata tajam. Namun korban sempat berteriak sehingga warga berhamburan keluar dan membuat pelaku panik. Tak mau ambil resiko, pelaku begal itu pun mengurungkan niatnya dan memilih melarikan diri. Sepeda motor ini terbakar di depan SPBU di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Beruntung sebelum api membesar, pemilik sepeda motor membawa sepeda menjauh dari lokasi SPBU. Api semakin besar membuat warga sekitar sempat panik. Petugas SPBU dan patroli Samapta Polres Mojokerto segera datang sambil membawa tabung apar dan langsung menyemprotkan hingga api dapat dipadamkan. Beruntung pengendara motor Doni 19 tahun tidak mengalami luka apapun. Jadinya nelotor, terus? Niku nyaut teng kaprut musim niku mau. Sampai tadi waktu apa? Ngisi bensin atau gimana? Niku pun waktu ngisi bensin. Sudah ngisi? Nggih. Terus keluar? Keluar bensin niku langsung kula ogleng niku ngelotor. Jadi pada saat kita melaksanakan patroli, nah kita menemui kendaraan yang terbakar kebetulan terjadi di depan SPBU Mojosari. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita majukan kendaraan sampai dengan radius aman, baru kita semprot. Setelah sepeda motor padam, tim Samapta Polres Mojokerto langsung meminta keterangan pemilik kendaraan. Untuk proses lebih lanjut, sepeda motor dan pemilik dibawa ke Polres Mojokerto untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tidak kuat menanjak, bis yang mengangkut puluhan remaja pramuka terguling di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Sukasari, Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 10 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Ya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Kepanikan kecelakaan bis terguling terekam video amatir warga. Bis terguling di jalan menanjak kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Sukasari, Sumedang, Jawa Barat. Menurut supir, bis mengangkut rombongan pramuka asal sekolah MAN 1, MAN 2, dan MAN 3 Ciamis. Awalnya bis menunggu di area parkir. Lantaran tidak ada kabar dari ketua rombongan, bis menjemput rombongan di jalan yang menanjak. Namun bis tidak kuat menanjak hingga mundur dan akhirnya terguling. 10 orang remaja pramuka mengalami luka-luka. 3 orang diantaranya dilarikan ke rumah sakit
AMC Bandung karena luka berat. Hingga Minggu petang, bis yang terguling masih melintang menutupi jalan di kawasan Buper, Kiara Payung, Sukasari. Polisi meringkus 12 pelaku tawuran yang juga pelaku pengeroyokan terhadap seorang perwira polisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi berpangkat Ibtu tersebut dikeroyok saat tengah melerai tawuran. Tak membutuhkan waktu lama, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat meringkus 12 pelaku tawuran yang juga pelaku pengeroyokan terhadap seorang polisi berpangkat Ibtu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Dalam rekaman video amatir yang beredar, nampak momen korban melerai aksi tawuran antar dua kelompok remaja. Terlihat korban yang masih berpakaian dinas berkali-kali meminta agar kedua kubu mundur dan mengakhiri tawuran. Namun, bukannya membubarkan diri, ke-12 tersangka justru menganiaya korban menggunakan batu dan senjata tajam. Akibat pengeroyokan, korban yang menjabat sebagai Kapospol Tamrin mengalami luka di bagian kepala hingga harus menerima 10 jahitan. Dari pengembangan tersebut, ternyata tawuran sangat erat kaitannya dengan narkotika. Dari kejadian kemarin di Menteng, ternyata 4 diantaranya positif narkotika jenis amfetamin dan 1 ketika ditangkap masih ada barang bukti di saku celananya. Kedua tersangka, 8 diantaranya masih di bawah umur. Dijerat pasal berlapis 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 214 KUHP karena melawan petugas. Bersama dengan 12 tersangka, polisi juga mengamankan puluhan pelaku tawuran di sejumlah lokasi di Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pencurian mobil bak terbuka di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Kedua pelaku beraksi dengan modus mengenakan jaket ojek online untuk mengelabui warga. Dari rekaman kamera CCTV milik warga di perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, terlihat 2 orang pelaku mencuri sebuah mobil bak terbuka milik warga pada Sabtu pagi. Kedua pelaku memiliki peran berbeda. Satu pelaku yang memakai jaket ojek online bertugas mengawasi, sedangkan pelaku lainnya sebagai eksekutor. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil membawa mobil bak terbuka yang terparkir di depan rumah, lalu kabur. Menurut korban, pelaku sempat bolak-balik memantau situasi lingkungan. Kebetulan dia parkir di sisi sebelah sana, Pak. Terus dia ke sini 1 orang. Langsung masuk gitu? Masuk aja lewat ke sini. Saya lihat di CCTV kan hitungan dia kurang lebih ya 3 menitan lah ya. Oh, hitungan menit, Pak? Menit langsung posisi ajan subuh lah, kurang 4:10 lah kurang lebih. Dengan membawa bukti rekaman kamera CCTV, korban telah melapor ke Mapolsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tanpa alasan yang jelas, kawanan geng motor menyerang warga di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penyerangan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV tampak detik-detik kawanan geng motor menyerang warga dengan menggunakan senjata tajam tanpa alasan yang jelas. Warga yang sedang duduk di teras rumah langsung berlari menyelamatkan diri. Penyerangan terjadi di Kampung Patrol, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu malam. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar yang berada di depan gang berupaya mengamankan korban dengan menghalau para pelaku. Pingin cari keributan aja, mukul-mukul orang, tukang bakso juga hancur. Saya lihat warga semua jatuh, langsung gitu lihat semurai saya sama golong. Itu yang dipukul 2 orang tuh di situ? Iya. Lagi nongkrong? Lagi nongkrong, udah beli itu tuh teh kotak. Kasus penyerangan oleh geng motor ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini para pelaku sedang diburu polisi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Aksi freestyle jalanan seorang pemuda di Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial.
Karena dinilai sangat berbahaya dan berisiko mencelakai pengendara lainnya, pemuda 22 tahun ini diamankan petugas dan diberikan sanksi tilang kendaraan selama 3 bulan. Video atraksi gaya bebas freestyle yang dilakukan seorang pemuda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi freestyle sepeda motor dengan mengangkat ban depan kendaraan dan sesekali melepas satu tangan ini sengaja dilakukan untuk berpose ke rekannya yang merekam aksinya dari belakang. Mirisnya, aksi yang dibuat pada hari Selasa 14 Desember 2023 lalu ini dilakukan di area jalanan sekitar kantor Bupati Maros dan hanya untuk kebutuhan konten di media sosial. Pasca kejadian, aparat mengamankan seorang pemuda berusia 22 tahun di salah satu perumahan di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan pemuda tersebut dan diberikan sanksi berupa tilang kendaraan selama 3 bulan. Menurut dia cuma untuk hobi dan kemudian untuk konten-konten saja. Dia pinjam kendaraannya temannya dan untuk melakukan freestyle tersebut. Tentunya kita berikan tindakan tegas dengan memberikan sanksi tilang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Satlantas Polres Maros juga mengimbau kepada para pemuda ataupun remaja untuk tidak melakukan aksi freestyle motor di jalanan karena dapat membahayakan atau mengancam jiwa sendiri ataupun orang lain. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kedapatan parkir sembarangan, para pengunjung Taman Wisata Monas di Jakarta mendapati ban kendaraan mereka digemboskan oleh petugas. Pengunjung beralasan terpaksa parkir sembarangan karena keterbatasan lahan parkir di area Monas dan diarahkan oleh juru parkir liar. Memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru, volume pengunjung Taman Wisata Monas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat meningkat drastis. Terlihat dari banyaknya pengunjung yang memasuki pintu gerbang utama kawasan Monas di Jalan Medan, Merdeka Barat. Sayangnya tak sedikit pengunjung yang harus menahan rasa kecewa saat akan kembali pulang ke rumah. Karena mobil yang mereka parkir di atas trotoar dan bahu jalan telah digemusi petugas. Keterbatasan lahan parkir di area Monas menjadi alasan para pengunjung memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat. Mereka juga mengaku diarahkan juru parkir liar dengan meminta bayaran sebesar Rp25.000. Nggak boleh parkir di Ya pinggir nggak jalan. tahu kan itu tadi. Ada yang mengarahkan. Yang mengarahkan. Kita kan diambil dari sana. Bu di sana parkir di sana. Belum turun kita juga udah mau diajakin parkir di sini. Saya ditarik dari sana, ayo parkir. Kita kan dari luar kota nggak tahu ya parkir di mana karena memang jarang kesini gitu. Kan mungkin nggak boleh parkir di sini oleh disub. Kita nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Mohon maaf karena kita bukan orang sini. Agar bisa melanjutkan perjalanan, mereka terpaksa mengganti dengan ban serep atau memanggil jasa tambal ban untuk memasang pentil dan mengisi angin. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, tim Basarnas Banten mengerahkan helikopter untuk memantau jalur lalu lintas kendaraan menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kepadatan kendaraan terlihat dari dan menuju Pelabuhan Merak. Sementara volume kendaraan di rest area Tol Palimanan Kanci dipadati ribuan kendaraan. Volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Merak terpantau ramai lancar di sepanjang jalan tol Tangerang Merak sehari sebelum perayaan Hari Natal 2023 kemarin. Pantauan udara yang dilakukan oleh tim SAR juga dilakukan di area perlintasan Merak Bakauni. Hilir mudik kapal feri masih tampak sibuk membawa para pengguna jasa melintasi Selat Sunda. Tol Cikandi Merak terpantau ramai lancar, kemudian di Pelabuhan Merak terpantau lancar. Total seluruh kendaraan tercatat 14.296 unit yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada H2 atau naik 22%. Sedangkan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mulai dari H-7 hingga H-2 tercatat 268.871 orang atau naik 8% dibandingkan realisasi periode sama tahun lalu.
Puncak arus mudik libur Nataru volume kendaraan di rest area 207 Tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon padat. Arus kendaraan yang didominasi roda 4 pribadi dari Jakarta menuju Jawa memilih untuk beristirahat di rest area 207 Tol Palikanci. Volume kendaraan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari data PT Jasa Marga sebanyak 16.674 kendaraan beristirahat di rest area 207. Untuk mengantisipasi kelonjakan, pengelola rest area melakukan pembatasan dengan cara buka tutup. Kepadatan di ruas rest area 207 ini akan terus terjadi hingga malam tahun baru mendatang. Satu hari jelang Natal, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Minggu sore. Bahkan Menhub juga melakukan ram cek untuk memeriksa kelayakan pesawat penerbangan yang akan digunakan selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Tak hanya itu, pihak PT Angkasa Pura II pada tahun ini momen libur Natal tercatat pergerakan penumpang tembus mencapai 1 juta orang atau naik 18% dibanding tahun lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Gegana Brimob melakukan pensterilan gereja-gereja besar yang berada di sejumlah wilayah di Jakarta. Pensterilan ini dilakukan untuk meminimalisir ancaman gangguan keamanan jelang ibadah malam Natal dan perayaan Natal. Pemeriksaan sterilisasi melibatkan sejumlah tim Jibom Gegana Satprimo Polda Metro Jaya. Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Timur dan tim Jibom Gegana Satprimob melakukan penyisiran di area gereja Koinonia. Penyisiran meliputi halaman gereja, saluran air, pipa, pot tanaman, hingga kawasan dalam area gereja. Adapun gereja lainnya yang dilakukan sterilisasi meliputi Gereja Santo Antonius Padua, Gereja Santo Yosef, dan Gereja Kudus, Jakarta Timur. Kami hari ini melaksanakan kegiatan sterilisasi di gereja-gereja yang cukup besar umatnya, kapasitasnya untuk pelaksanaan malam Natal. Ada kurang lebih sebenarnya ada sekitar 200 gereja di sekitar Jakarta Timur, tapi yang besar itu ada 8. Kita laksanakan sterilisasi. Perlu diketahui, di wilayah Jakarta Timur terdapat 148 gereja yang tersebar di 10 kecamatan. Tidak hanya di Jakarta Timur, tim Jibom Gegana Polda Metro Jaya bersama Kepolisian Gabungan Polsek Taman Sari, Polresto Jakarta Barat juga melakukan pengamanan dan sterilisasi gereja yang berada di wilayah Jakarta Barat. Selain berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI, para pengurus gereja juga telah menyiapkan sistem keamanan tersendiri seperti menyediakan security door metal detector serta kamera pengawas CCTV di setiap sudut dalam dan luar gereja. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas Jibom tidak ada ditemukan barang-barang berbahaya ataupun barang-barang yang mencurigakan. Untuk melakukan pengamanan perayaan Natal di wilayah Jakarta Barat, ratusan personel kepolisian Polresto Jakarta Barat telah dikerahkan ke seluruh gereja yang ada di wilayah Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan semangat kepada para santri dalam menuntut ilmu sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Mahfud menyebut alumnus pesantren memiliki fundamental moral yang kuat sehingga diharapkan saat menjadi pemimpin kelak lebih rendah hati dan tidak serakah. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan hal tersebut saat menghadiri haul pendiri Pondok Pesantren Al-Islah di Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selain bersilaturahmi dengan keluarga besar pendiri Ponpes Al-Islah, Mahfud yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam juga memberikan ceramah agama di hadapan ribuan jamaah. Dalam ceramahnya, calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo ini menyampaikan Indonesia memerlukan sosok pemimpin yang berani dan jujur, terutama dari kalangan pesantren. Alumnus pesantren memiliki fundamental moral yang kuat sehingga diharapkan saat menjadi pemimpin lebih tawadu atau rendah hati dan tidak serakah. Menurut Mahfud, Indonesia memiliki sejumlah tokoh besar yang berlatar belakang pondok pesantren, seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan masih banyak lagi yang mereka mampu mengelola negara dengan baik.
belajarlah baik-baik di pesantren. Dari sini ada kelebihan pendidikan pesantren. Kalau pendidikan umum itu mungkin memberi transfer pengetahuan. Kalau pesantren itu memberi fundamental moral diisi dulu baru pengetahuannya dikembangkan. Mahfud juga menambahkan sebagai alumnus pondok pesantren dirinya juga sangat memahami kehidupan dan kebutuhan para santri. Karena itu Mahfud mengajak para santri dan santriwati serta jamaah yang hadir untuk terus semangat menuntut ilmu dan belajar menjadi calon pemimpin yang bersih. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Iswanto, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo menghadiri sholawat yang digagas Partai Perindo bertajuk Sholawat Persatuan Indonesia. Acara ini juga turut dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Puluhan ribu warga Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur larut dalam kekhusyuan lantunan Sholawat Persatuan Indonesia yang digelar Partai Perindo di lapangan Pajarakan, Kecamatan Pajarakan. Sholawat yang turut dihadiri Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi ini digelar untuk mendoakan Indonesia agar terus dalam situasi aman dan damai di tahun politik menuju Pilpres dan Pileg 2024. Sholawat Persatuan Indonesia, topiknya bagus, substansinya dalam persatuan Indonesia menjelang pemilu. Lalu ini nama sebuah partai juga yang membawa ide itu. Ini apa namanya ya? Ya kalau dikatakan saya kampanye ya enggak apa-apa, Pak Hati kampanye, memang ini masa kampanye. Responsnya kita lihat puluhan ribu masyarakat, sama seperti waktu di Sidoarjo dan di Jember. Jadi ini menunjukkan antusias dari masyarakat Jawa Timur kepada ya kami semua, kepada Cawapres, kepada partai, kepada TPD. Mudah-mudahan Jawa Timur akan menjadi lumbung suara bagi Pilpres dan Pileg nanti. Antusiasme puluhan ribu masyarakat yang hadir dalam Sholawat Persatuan Indonesia ini sekaligus menjadi sinyal positif terhadap dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Di Demak, Jawa Tengah, Caimin menghadiri acara pertemuan dengan ribuan alumni pondok pesantren. Safari politik berlanjut ke acara haul pondok pesantren Al Munawir di Krapyak, Yogyakarta. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Caimin menghadiri sejumlah kegiatan di Jawa Tengah. Di Demak, Jawa Tengah, Caimin hadir dalam acara pertemuan dengan ribuan alumni pesantren yang berada di Demak. Dalam pidatonya, Caimin mengatakan para aktivis NU di Demak dapat memperkuat suara dari pasangan nomor urut 1 di Jawa Tengah. Caimin mengaku yakin bisa mengejar ketertinggalan suara dari paslon lain di Jawa Tengah. Para pimpinan-pimpinan pesantren, para pimpinan-pimpinan majelis-majelis taklim sekaligus pimpinan masjid-masjid dan musola. Yang semua itu adalah kekuatan kita dipadu dengan para aktivis NU. Insya Allah ini bukan hanya akan memperkuat PKB dan Amin di Demak, tetapi di sekitar Jawa Tengah pada umumnya. Selanjutnya, usai menghadiri acara alumni pesantren di Demak, kunjungan Muhaimin berlanjut ke Yogyakarta guna menghadiri haul pondok pesantren Al Munawir di Krapyak, Yogyakarta. Kehadiran Caimin disambut Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Holil dan mantan Ketua PBNU Said Akil Siraj. Dari Krapyak, Yogyakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Pendeta Niko Nyoto Raharjo di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ganjar mendapat pesan khusus untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan jelang pemilu 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat Pendeta Niko Nyoto Harjo. Bertemu di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Ganjar didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Pertemuan ini membahas berbagai macam permasalahan bangsa. Ganjar juga menerima pesan khusus dari pendeta yang dikenal sebagai pencipta dan penyanyi rohani ini untuk terus menjaga kerukunan dan kesejukan di tengah perbedaan jelang pemilu 2024. Pesan beliau menjaga kerukunan, terus kemudian
bagaimana adil, karena masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Nah itulah tugas seorang pemimpin, filosofi sekali, dalam sekali, dan tentu itu pesan baik dari saya. Calon Presiden nomor urut 3 ini juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyukseskan, mengawal dan menjaga pesta demokrasi pemilu 2024 tetap aman dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan.